Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rumah warga desa Pasir Munjul, Purwakarta yang ambruk akibat pergerakan tanah makin banyak. Warga pun mengungsi. Seorang emak-emak jadi bulan-bulanan warga setelah kepergok mencuri uang dan perhiasan. Pria lanjut usia alami luka parah di bagian kepala setelah dibacok oleh keponakannya sendiri. Berhati-hatilah saat mengendarai sepeda motor di jalan. Pengendara motor di Kabupaten Bogor dan Pangandaran tewas kecelakaan saat berusaha mendahului dan menghindari kendaraan lain. Tolong kecelakaan di depan. Dua lelaki pengendara motor tergeletak dengan kondisi mengenaskan di tengah jalan raya Transyogi, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pada lajur dari Cilengsi ke arah Jakarta Kamis pagi. Korban bernama Andri Gunawan meninggal di lokasi kejadian dan rekannya kritis tak sadarkan diri setelah tertabrak sebuah mobil box saat hendak menyalip menghindari sebuah mobil yang akan berputar arah. Kedua korban sempat terpental dan mengenai mobil angkutan milik TNI. Namun mobil box tersebut kabur. Kedua korban dibawa ke rumah sakit Abdul Rajak di Cilengsi. Di depan tidak. Seorang ibu bernama Sailah bersama anaknya Siti Solihah warga Padaherang, Pangandaran ini tergeletak tak berdaya di tengah jalan Pangandaran Banjar, Blok Cimeong, Desa Sindawangi, Padaherang, Pangandaran setelah gagal menyalip kendaraan di depannya dan menabrak truk pengangkut gas LPG dari arah berlawanan. Nyawa sang anak tak bisa diselamatkan, sedangkan sang ibu yang dibonceng mengalami patah kaki dan tangan. Keduanya dilarikan ke puskesmas Padaherang menggunakan ambulans, sedangkan korban selamat langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pandega, Pangandaran. Kecelakaan mobil juga terjadi akibat kelalaian pengemudinya di ruas tol Jakarta Cikampek. Sebuah mikrobus travel melaju tak terkendali hingga menyeruduk mobil box di depan dan terbalik. Sedangkan di Pangandaran bak truk jebol akibat kelebihan muatan kayu. Mobil mikrobus angkutan penumpang dari arah Jakarta menuju Bandung dan sebuah mobil box terguling di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek Karawang Sabtu lalu setelah mikrobus travel menyeruduk mobil box di depannya. Dari 13 orang jumlah penumpang mobil travel, 1 orang mengalami luka berat dan lainnya mengalami luka ringan. Sedangkan sopir mobil box pingsan. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit di Lira Medika Karawang. Diduga akibat kelebihan muatan, sebuah truk bermuatan kayu olahan ini penutup bak sebelah kirinya jebol saat menanjak di wilayah Putra Pinggan, Pangandaran Minggu tengah malam. Akibatnya muatan kayu yang diangkut tumpah menutup jalan. Jalan pun macet total karena tak bisa dilalui selama 4 jam. Kemacetan pun mengular sepanjang 4 km di kedua arah. Kecelakaan seperti ini sudah sering terjadi, terutama karena truk mengangkut kayu melebihi daya angkutnya tanpa pengawasan yang memadai dari Dinas Perhubungan. Bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Sukatani, Purwakarta mengakibatkan 72 rumah rusak, 48 diantaranya ambruk. Warga kini mengungsi ke gor desa karena rumah mereka tak bisa lagi ditempati. Pergerakan tanah di Kampung Cigantung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta semakin hari semakin parah. Rumah-rumah yang sebelumnya masih berdiri kokoh kini ambruk rata dengan tanah. Jalan utama pun sudah terputus dan sulit untuk dilintasi. Warga juga sudah meninggalkan rumah mereka karena khawatir sewaktu-waktu runtuh. Menurut petugas BPBD Purwakarta, tanah di lokasi bencana bergerak setiap 10 menit sekali.
Sejak tanggal 11 hingga 15 Juni, pergerakan tanah yang terjadi menyebabkan posisi tanah ada yang bergeser hingga 20 meter dari titik awal. Akibatnya, 72 rumah terdampak, 48 diantaranya ambruk atau rusak berat. Untuk pergerakan tanah sendiri di kampung Cigintung untuk saat ini masih bergerak, sampai saat ini masih bergerak dan rayapannya tidak terlalu besar, cuman setiap 10 menit itu terjadi pergerakan. Untuk total keseluruhan rumah yang terdampak ada 72 rumah, yang 48 rusak berat dan 10 rusak ringan. Warga yang rumahnya rusak akibat pergerakan tanah kini sebagian mengungsi ke bangunan GOR Desa Pasir Munjul. Sebelumnya warga mengungsi di area kantor desa dan rumah kerabat mereka. Sebagian pengungsi yang didominasi kaum ibu mengeluhkan sakit pasca bencana. Ada yang tekanan darahnya tinggi hingga mengalami flu. Mama sakitnya sakit. Badan. Udah periksa, Bu? Udah diperiksa? Udah kemarin. Udah bidan. Oh, darah cuma 18. Mama. Tinggi darahnya akhirnya. Bu, yang sakit juga banyak, Bu ya? Ada flu itu. Oh, kena flu juga? Kena flu juga. Petugas sengaja memindahkan para pengungsi ke bangunan GOR Desa untuk mempermudah penanganan dan pemberian bantuan. Yang ke GOR-nya makanya diarahkan ke GOR, yang lainnya kan ke tempat saudaranya masing-masing itu seperti itu. Atau lebih biar mudah koordinasi atau gimana, Pak? Ya biar takut ada kecelakaan lah, koordinasi sama pengungsi juga dekat di sini berkumpul, takut kalau kebutuhan apa-apa misalnya kebutuhan makan, minum atau kebutuhan pakaian dan selain sebagainya. Minggu pagi, sebanyak 48 pengungsi telah menempati ruangan GOR di Desa Pasir Munjul, Purwakarta. Sementara sisanya masih berada di lokasi lain, diantaranya di rumah sanak saudara mereka. Petugas juga telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk para pengungsi, terutama kebutuhan logistik dengan pendirian dapur umum. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Warga petani penggarap lahan di Taman Sari Kabupaten Bogor berang setelah lahannya diklaim oleh sebuah perusahaan. Sempat terjadi cekcok antara warga dengan anggota ormas yang datang untuk memasang pelang pemilikan lahan atas nama perusahaan. Di sini cuma tani buat makan sehari-hari, pengen tenang. Warga penggarap lahan di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap aparat keamanan setempat setelah sejumlah anggota ormas yang mengaku bertindak atas nama sebuah perusahaan PT PMC datang dan memasang pelang tanah milik perusahaan dan larangan warga masuk ke lahan tersebut di tanah garapan yang telah diolah oleh warga sejak tahun 1997 lalu. Adu mulut berujung pemukulan pun sempat terjadi kepada warga petani penggarap. Keributan pun mereda setelah polisi dan TNI datang. Ormas itu datang beberapa motor ke lokasi kami mau pasang pelang. Saya tanya dengan baik-baik, Bapak mau pasang apa? Baca aja sendiri, lihat aja sendiri. Saya bilang mohon izinnya, tunggu, jangan dulu dipasang. Kita mau koordinasi dulu dengan Pak RT. Cek aja ke Kapolsek, cek aja ke PJ. Saya didorong. Ada petani dipukul dan suami saya ditendang-tendang motornya. Legalitas saya satu, surat pernyataan petani dari tahun 97. Itu ada kita pegang. Selama saya beberapa tahun, 45 tahun ini, nggak pernah yang namanya melihat ada bangunan PT PMC. Kok tiba-tiba dengan enaknya ngusir-ngusir kami dari situ. Puluhan warga penggarap Desa Sukajaya kemudian mendatangi kantor desa untuk mengkonfirmasi klaim perusahaan tersebut bahwa mereka telah meminta izin kepada Kapolsek dan PLT Kepala Desa untuk memasang pelang hak milik lahan. Namun PLT Kepala Desa mengaku tidak pernah dimintai izin. PT PMJ itu katanya mereka ada izin dari Bapak. Untuk perizinan selama ini boleh Bapak tanya dan konfirmasi dengan rekan-rekan belum pernah didatangi oleh PT PMJ.
Dan kami sudah konfirmasi dengan rekan-rekan, terutama Pak RT-nya di sana, bahwa kondisi itu tidak ada. Dan hal-hal yang perlu kita lakukan sesegera mungkin supaya masyarakat dan petani bisa lebih nyaman dan aman tinggal di sana. Terlepas dari siapa yang salah, siapa yang benar. Kepala desa berjanji akan mengkonfirmasi ke pihak kecamatan perihal status HGB yang diklaim perusahaan pada tanah garapan warga dan mencari penyelesaian kasus ini agar warga penggarap juga tetap bisa bertani di lahan tersebut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Korban terseret ombak pantai Pangandaran akhirnya berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi oleh tim SAR Barakuda. Korban ditemukan mengambang di tengah laut sejauh 6 km dari lokasi tenggelam. Satu dari dua bocah yang terseret ombak saat sedang bermain bola di pantai Pangandaran Sabtu lalu akhirnya ditemukan Minggu pagi. Jasad Amir Maulana ditemukan oleh nelayan yang kemudian langsung melaporkannya ke tim SAR Barakuda yang telah melakukan pencarian sejak hari Sabtu. Jenazah korban ditemukan mengapung di tengah perairan Blok Karangluhur, 6 km dari lokasi kejadian. Korban pun kemudian dibawa ke darat lalu diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dalam kejadian ini, teman korban berhasil diselamatkan warga.